Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, let's pray today. Dan salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW and the Honorable, our lecturer, Miss Fatmawati MPD, and all my beloved friend in this class online today. Okay, we are from group 7 and we are gonna deliver our material today about five application of the first law of the thermodynamic in everyday life. Okay, let first, let us introduce ourselves with me, Yuliana Marleni, as moderator, and my partner, ada Atifa Fadila Juiza, ada Maila Asni, Amelia Dwi Putri, dan Lailatul Puja. Okay, now let's start our presentation. The first material will be explained by Maila Asni. To Maila, time is yours. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas fotosintesis. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu hukum satu termodinamika. Jadi, the first law of thermodynamic is a basic principle in physics, which states that energy in a closed system in the converse. Does it is energy cannot be created or destroyed, but can only be changed from one from to another. Mathematically-nya, jadi untuk rumusnya yaitu delta U sama dengan Q dikurang dengan W. Nah, jadi hukum satu termodinamika merupakan prinsip dasar dari ilmu fisika yang menyatakan bahwa energi dalam sistem tertutup itu bersifat kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dalam satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, untuk secara pernyataan secara matematiknya dapat dilihat pada PPT. Untuk keterangannya yaitu delta U itu menunjukkan bahwa perubahan energi dalam sistem atau energi dalam. Q merupakan energi panas yang ditambah ke sistem, sedangkan W merupakan kerja yang dilakukan pada sistem terhadap lingkungan. Jadi, pada prinsip hukum satu termodinamika ini berlaku luas, termasuk dalam salah satunya itu proses biologi, yaitu fotosintesis. Next. What is photosynthesis? Photosynthesis is a complex biologic process that occurs in the plants, algae, and some types of the bacteria, in which lacks energy from the sun is converted into chemical energy in the form to organic molecules, mainly glucose. Jadi, fotosintesis ini merupakan proses biologi kompleks yang terjadi pada tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri, di mana energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk molekul organik, terutama itu glukosa. Nah, untuk proses dari fotosintesis ini terjadi di kloroplas, organel khusus dari sel tumbuhan. Nah, reaksi kimia umumnya ditulis dengan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan energi cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2.
Nah, jadi pada dasarnya itu tumbuhan itu menyerap cahaya matahari atau energi radiasi, lalu menggunakannya untuk menguraikan molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron. Itu terjadi pada reaksi terang, sedangkan pada reaksi gelapnya itu menghubungkan karbon dioksida dan energi untuk membentuk glukosa atau C6H12O6. Next. Nah, lalu kita membahas mengenai penerapan hukum satu termodinamika dalam fotosintesis ini. Application of the first law of the thermodynamic in photosynthesis. Yang pertama, solar energy as input energy, atau pada rumusnya tadi yaitu dilambangkan dengan Q. Sunlight contains electromagnetic energy, di mana sinar matahari itu mengandung energi elektromagnetik. This energy is absorbed by the chlorophyll pigment in leaves. Jadi energi ini diserap oleh pigmen klorofil dalam daun. No energy is lost, it is transferred and used for chemical reactions. Jadi tidak ada energi yang hilang, energi tersebut akan disalurkan dan digunakan untuk reaksi kimia. Nah, untuk penerapan hukum yang keduanya yaitu energy transformation from light energy to chemical energy. Jadi terjadi proses transformasi energi yaitu dari energi cahaya ke energi kimia. Nah, yang pertama yaitu light energy is not lost for or destroyed. Jadi energi cahaya itu tidak akan hilang atau musnah, melainkan energi itu akan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam ikatan kimia glukosa. Selanjutnya yaitu glucose is then used by plants for respiration. Jadi glukosa kemudian itu digunakan oleh tumbuhan untuk respirasi dan pertumbuhan, pembentukan sel baru, serta penyimpanan energi, misalnya itu dalam bentuk pati. Next. Untuk penerapan yang ketiga yaitu internal energy of the system increases, atau dilambangkan dengan delta U pada rumus hukum satu termodinamika tadi. Yang pertama yaitu the energy stored in glucose increases the internal energy of the plant system. Jadi energi yang disimpan dalam glukosa meningkat energi internal sistem tumbuhan. Yang kedua yaitu the plant now has a reserve of energy that can be used or transferred to other living things. Jadi tumbuhan kini memiliki cadangan energi yang dapat dimanfaatkan atau ditransfer ke makhluk hidup yang lain. Contohnya itu hewan herbivora dan seterusnya dalam siklus rantai makanan. Dan aplikasi penerapan hukum satu termodinamika yang terakhir yaitu work by system atau dilambangkan dengan W. Jadi plants also use some of the energy to do biologic, yaitu work. Jadi tumbuhan juga menggunakan sebagian energi untuk melakukan kerja biologis. Kerjanya itu dapat berupa transportasi zat, sintesis protein, pembelahan sel, dan sebagainya. Next. Nah, jadi untuk kesimpulannya, light energy is not lost, but is transformed into chemical energy. Jadi energi cahaya tidak akan hilang, melainkan berubah bentuk menjadi energi kimia. Yang kedua yaitu kesimpulannya, this energy is stored, used, and transferred to other living things. Jadi energi tersebut disimpan, digunakan, dan atau dipindahkan ke makhluk hidup yang lain. Dan untuk yang terakhir yaitu the total energy in the system remains constant even though its form and distribution change. Jadi total energi dalam sistem tetap konstan meskipun bentuk dan distribusinya itu berubah. Nah, dengan demikian fotosintesis adalah contoh nyata dalam penerapan hukum kekekalan energi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dari fenomena alam.
Nah, mungkin hanya sekian para materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Maila Asni. The next material will be explained by Atifa Fadila Juiza. To Atifa, time is yours. Baik, fenomena selanjutnya yaitu pembakaran kayu. Nah, apa sih yang disebut dengan pembakaran kayu? Wood burning is a chemical process in which wood reacts with oxygen in the air and produce heat, light, and waste substances such as carbon dioxide, water, and ash. Nah, jadi pembakaran kayu merupakan proses kimia di mana kayu bereaksi dengan oksigen di udara dan menghasilkan panas, cahaya, dan zat sisa seperti karbon dioksida, air, dan abu. Nah, proses ini merupakan contoh perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yang berbeda dari kayu aslinya, yaitu abu tadi. Nah, selanjutnya, next. Next, moderator. Nah, saat kayu dibakar, terjadi reaksi kimia antara senyawa karbon di dalam kayu dan oksigen dari udara yang dikenal dengan reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Nah, this reaction release chemical energy in the form of yaitu first heat, light, dan gases. Nah, heat ini dirasakan sebagai kenaikan suhu di sekitar api. Cahaya terlihat sebagai nyala api dan yaitu gas seperti CO2 dan uap air yang keluar sebagai hasil pembakaran. Nah, adapun reaksi dari pembakaran kayu yaitu C CX-HY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah delta H. Nah, jadi kenapa why the phenomenon of wood burning can applying the first law of the thermodynamic. Next. Nah, kita akan mengenal hukum pertama termodinamika atau yang dikenal dengan the law of conservation of energy menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dalam konteks burning wood, yang pertama yaitu the chemical energy in the wood is converted to heat energy through of a combustion reaksi. Nah, jadi energi kimia dalam kayu dikonversi menjadi energi panas melalui reaksi pembakaran. Second, the resulting heat energy is then distribute into yang pertama yaitu energi to heat fuel, energi in the form of work, energi lost to the surroundings, yang mana energi panas yang dihasilkan kemudian didistribusi menjadi energi untuk memanaskan fluida, misalnya air ataupun udara, energi untuk membentuk kerja jika sistem digunakan untuk menghasilkan gerakan atau tekanan, kemudian energi yang hilang ke lingkungan melalui adanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Next. So, burning wood is a clear example of the application of the first law of thermodynamics because the internal energy of the substance in transfer without change the total energy as a whole. Jadi pembakaran kayu adalah contoh nyata penerapan hukum pertama termodinamika karena energi internal dari zat ataupun kayu diubah bentuknya tanpa mengubah total energi secara keseluruhan. Nah, energi hanya berpindah dan bertransformasi dari bentuk energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Atifa. The next material will be explained by Lailatul Puja.
Waktu Puja, time is yours. Baiklah, thanks to moderator. Pada aplikasi selanjutnya itu tentang embun pagi atau morning dew. Nah, apa itu morning dew? Morning dew itu merupakan tiny water droplets that from when water vapor in the air condenses on cold surface, such as leaves, grass, and other objects, especially in the morning after nightfall. This process, of course, because the air temperature drops, causing the water vapor to no longer be held in the air and turns into liquid. Nah, yang dimana embun pagi adalah tetesan air yang terbentuk saat uap air di udara mengembun pada permukaan yang dingin, seperti pada daun, rumput, dan benda-benda lainnya, terutama pada pagi hari setelah malam hari. Proses ini terjadi karena penurunan suhu udara yang menyebabkan uap air tidak lagi dapat tertahan di udara dan berubah menjadi cairan. Next slide. Nah, selanjutnya ada analisis proses terbentuknya embun pagi. Yang pertama itu initial condition atau night time, atau bisa disebut dengan kondisi awal pada malam hari, di mana udara itu mengandung uap air dari penguapan air tanah, tumbuhan, dan sumber lainnya. Suhu udara relatif hangat sehingga uap air tetap berada dalam bentuk gas. Yang kedua itu ada air cooling atau towards morning, di mana pada malam hari permukaan bumi kehilangan kalor melalui radiasi ke atmosfer luar, sehingga akibatnya suhu udara dekat permukaan tanah akan menurun drastis. Next slide. Nah, yang ketiga itu ada dew point reset, yang dimana itu disebut dengan titik embun tercapai. Saat suhu udara turun hingga titik embun, uap air tidak bisa lagi bertahan dalam bentuk gas, sehingga uap air kemudian mengalami kondensasi menjadi tetesan air hingga terjadilah pengembunan. Selanjutnya, ada hukum pertama termodinamika yang menyatakan state that energy can neither be created nor destroyed, but can only be changed from one form to another, yang dimana delta U sama dengan Q dikurang W, yang dimana delta U itu merupakan perubahan energi internal sistem. Kalau Q merupakan kalor yang ditambahkan ke sistem atau dilepaskan dari sistem. Dan W merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Selanjutnya itu pada sistem itu merupakan udara di sekitar permukaan bumi dan permukaan bumi itu sendiri. Sedangkan proses pembentukan embun terjadi pada malam hari atau dini hari ketika suhu udara turun. Baiklah, next slide. Nah, selanjutnya itu ada pada pelepasan kalor, yang dimana pada malam hari permukaan bumi melepaskan energi panasnya ke atmosfer melalui radiasi. Proses ini menyebabkan suhu permukaan bumi dan udara di dekatnya menurun. Dengan kata lain, kalor keluar dari sistem atau bumi dan udara di dekatnya sehingga nilai Q itu menjadi negatif. Next slide. Nah, yang kedua itu ada penurunan energi internal atau decreases in internal energy, yang dimana ketika kalor dilepaskan, energi internal sistem, terutama energi kinetik molekul-molekul udara juga menurun. Penurunan ini menyebabkan energi internal ini tercermin dalam penurunan suhu udara. Next slide. Nah, yang ketiga itu ada water vapor condensation, dan dimana ini merupakan kondisi uap air, dan dimana udara selalu mengandung sejumlah uap air. Ketika suhu udara turun mencapai titik embunnya, uap air di udara mengalami kondensasi, yaitu perubahan fase dari gas menjadi cair. Proses kondensasi ini melepaskan sejumlah energi laten kondensasi
ke lingkungan sekitar. Meskipun ada pelepasan energi laten, penurunan suhu secara keseluruhan tetap dominan karena pelepasan kalor dari permukaan bumi. Next slide. Nah, selanjutnya ada kerja W yang dimana W itu sama dengan 0 atau sangat kecil. Nah, dalam pembentukan embun pagi, tidak ada kerja mekanik signifikan yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem dalam skala makroskopis. Perubahan volume udara yang terlibat relatif kecil sehingga kontribusi kerja atau W dapat diabaikan atau dianggap sangat kecil. Baiklah, selanjutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pertama termodinamika dalam konteks pembentukan embun ini merupakan hukum pertama yang menjelaskan bahwa penurunan energi internal udara sebagian besar disebabkan oleh pelepasan panas dari permukaan udara ke atmosfer. Meskipun kondensasi uap air melepaskan energi, efek pendingin secara keseluruhan tetap dominan sehingga memungkinkan terjadinya perubahan fase uap air menjadi embun. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Lailatul Puja. The next material will be explained by Amel. To Amel, time is yours. Okay, thanks to moderator. The next material is geothermal. Next, Tipa. Nah, what is geothermal? So, geothermal is heat that come from with the air. Yang mana geothermal itu adalah panas yang berasal dari dalam bumi. Yang mana panas itu berasal dari inti bumi dan dapat keluar ke permukaan melalui uap, air panas, atau batuan panas. Nah, fenomena ini alami dan bisa terlihat di geyser, sumber air panas, dan gunung berapi. Next, Tipa. Nah, application of the first law of thermodynamic in geothermal. So, penerapan geothermal dalam hukum pertama termodinamika yaitu ketika energi panas atau kalor dari dalam bumi ditransfer ke permukaan, lalu bisa mengubah air menjadi uap. Nah, uap ini mengandung energi dan dapat digunakan secara alami atau buatan untuk menghasilkan kerja, misalnya memutar turbin atau di pembangkitan listrik geotermal. Nah, ini merupakan alur dari hukum termodinamika saat pengaplikasiannya pada geotermal, yang mana kalor atau Qi dari bumi masuk ke air, lalu air berubah jadi uap dan uap tadi energi dalam itu bisa meningkat atau delta U, lalu uap bisa melakukan kerja atau W. Nah, sesuai dengan hukum 1 termodinamika yang mana delta U sama dengan Q kurang W. Mana perubahan energi dalam sama dengan kalor yang masuk dikurang usaha yang dilakukan. Nah, jadi panas geotermal itu adalah contoh nyata dari perubahan dan perpindahan energi tanpa menciptakan atau menghancurkan energi, persis seperti yang dijelaskan dalam hukum pertama termodinamika. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Amel. The next material will be explained by me. Baiklah, the next material is water heating, di mana itu contoh selanjutnya adalah pemanasan air. Nah, what is water heating? Water heating is the process of raising the temperature of water by providing heat energy from a specific heat source such as stove, electricity, fire, or sunlight. Nah, di mana
Pemanasan air ini merupakan proses menaikkan suhu air dengan memberikan energi panas dari sumber panas tertentu seperti kompor, listrik, api, atau sinar matahari. Nah, proses ini terjadi karena air menyerap energi panas sehingga partikel air bergerak lebih cepat dan suhu airnya meningkat. Nah, next, selanjutnya yaitu mengapa fenomena pemanasan air ini disebut penerapan hukum termodinamika? Nah, jadi panas yang diberikan pada air itu meningkatkan energi internal sistem, yaitu energi kinetik molekul air yang bergerak lebih cepat saat suhu meningkat. Nah, proses ini dapat dijalankan secara lebih sistematis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di mana when water is heated, for example uh, on a stove or using an electric heater. Heat energy is flowed into the water. Di mana ketika air digunakan, misalnya di atas kompor atau menggunakan pemanas listrik, nah energi panas itu akan dialirkan ke dalam air. Nah, lalu the heat energy is not lost but is absorbed by water molecules causing an increase in kinetic energy and an increase in temperature. This means that the internal energy of the water increases, di mana energi panas ini tidak akan hilang tetapi diserap oleh molekul air. Nah, yang mana menyebabkan peningkatan energi kinetik dan peningkatan suhu, di mana hal ini berarti bahwa energi internal air akan meningkat. Nah, jika proses pemanasan terjadi di dalam wadah tertutup yang tidak memuai atau bergerak, maka tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, di mana persamaan termodinamika dalam hal ini yaitu hukum termodinamika yang berlaku dalam bentuk delta U sama dengan Q. Sama dengan Q, karena tidak ada energi yang digunakan untuk melakukan kerja mekanis. Nah, next selanjutnya itu adalah bagaimana penerapan hukum termodinamika ini dalam pemanasan air, di mana hukum pertama termodinamika ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, in the process of heating water, this law is reflected in how the energy supplied to the system. For example, from a gas stove or electric heating element is converted into heat energy. Nah, di mana dalam proses pemanasan air ini, hukum ini tercermin dalam bagaimana energi yang disuplai ke sistem, misalnya dari kompor atau elemen pemanas listrik. Nah, diubah menjadi energi yang panas. Nah, energi panas inilah yang kemudian ditransferkan ke air yang menyebabkan partikel air itu akan bergerak lebih cepat yang tampaknya merupakan peningkatan suhu. Nah, jika pemanasan tersebut berlanjut hingga titik didihnya tercapai, energi tambahan itu akan digunakan untuk mengubah air menjadi uap tanpa meningkatkan suhu yang lebih lanjut. Nah, next. Selanjutnya ini adalah conclusion, di mana kesimpulannya eh, in the process energy is not created or destroyed but only deformed. Nah, di mana pemanasan air ini juga merupakan salah satu contoh penerapan hukum termodinamika, di mana dalam konteks ini energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana hanya mengalami deformasi. Ketika air dipanaskan, energi panas tersebut berasal dari sumber pemanas, yaitu misalnya kompor atau pemanas listrik. Nah, sumber itu akan ditransfer ke air, sehingga energi ini meningkatkan energi internal air yang ditandai dengan peningkatan suhu air. Nah, dengan demikian, energi panas dari luar juga diubah menjadi energi internal dalam bentuk pergerakan molekul air yang lebih cepat. Nah, total energi yang bersifat tetap hanya bergerak dan mengalami deformasi, seperti menurut hukum pertama termodinamika tersebut. Oke, that's all for me.
Okay. That's all for today. Thank you for your attention. Sorry for our mistake. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.